Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asyifa Fitriani dengan NIM 2501612 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Penguatan Literasi Bahasa dan Sastra Indonesia melalui pembelajaran berbasis teks dalam upaya pencapaian SDGs Tujuan 4. Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah MKU Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafrizon, MPD. Topik ini penting untuk kita bahas karena pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals yang disingkat menjadi SDGs. Salah satunya adalah tujuan keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat dunia. Namun, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Menurut data Programme for International Student Assessment atau yang dikenal dengan PISA pada tahun 2018 memberikan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Skor literasi siswa Indonesia hanya berada di angka 371, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 487. Ini bukan sekedar angka, ini mencerminkan betapa masih lebarnya kesenjangan antara literasi dasar, sekadar bisa membaca dan menulis, dengan literasi fungsional, yaitu kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan teks secara bermakna dalam kehidupan nyata. Disinilah peran bahasa Indonesia menjadi sangat strategis. Sebagai bahasa persatuan dan media lintas bidang ilmu, penguasaan literasi bahasa Indonesia berdampak langsung pada keberhasilan belajar siswa secara menyeluruh. Dalam konteks kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia telah bertransformasi menuju pendekatan berbasis teks. Sebuah paradigma yang menempatkan teks sebagai satuan bahasa yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan nyata. Dari latar belakang tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar yang menjadi inti artikel ini, yaitu bagaimana pembelajaran berbasis teks dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan pada pencapaian SDGs Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas. Untuk menjawab pertanyaan besar ini, saya merumuskan ke dalam 4 subpertanyaan. Yang pertama, apa konsep dan landasan teoritis dari pembelajaran berbasis teks? Yang kedua, bagaimana kontribusi terhadap penguatan literasi bahasa Indonesia? Yang ketiga, seberapa relevan pendekatan ini dengan target-target SDGs Tujuan 4, dan terakhir, apa saja tantangan implementasi dan bagaimana strategis mengatasinya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi pembelajaran berbasis teks pada pencapaian SDGs Tujuan 4. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengkaji konsep dasar filosofis serta siklus pengajaran genre pembelajaran berbasis teks. Yang kedua yaitu menganalisis kontribusi pembelajaran berbasis teks dalam meningkatkan kompetensi literasi baca, tulis, sastra, dan literasi kritis siswa. Yang ketiga yaitu menelaah keterkaitan pendekatan berbasis teks dengan target SDGs 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.C secara konkret dan terukur. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan dan merumuskan rekomendasi strategis bagi guru, LPTK, dan pemangku kebijakan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengkaji konsep dan landasan teoritis. Genre adalah pola makna berulang yang muncul sebagai respon terhadap situasi sosial tertentu, menurut Martin dan Nusse 2008. Dalam perspektif sistematik dan fungsional, bahasa dipandang sebagai sumber daya semiotik, yaitu makna bergantung pada konteks, situasi, dan budaya. Terdapat 3 metafungsi utama teks. Yang pertama, ideasional, interpersonal, dan tekstual, yang artinya dapat membantu kita memahami bagaimana teks menyampaikan ide, membangun relasi, dan mengorganisasi informasi menurut Giroud dan Wicknell 1964. Dalam pengajaran siklus TLC,
Emilia 2011 mengatakan memandu proses terdiri dari membangun konteks, pemodelan konstruksi bersama dan konstruksi mandiri. Guru menggunakan scaffolding berdasarkan zona perkembangan proksimal zygotic untuk memastikan semua siswa tanpa memandang latar belakang dapat menguasai kompetensi literasi. Lalu pembahasan kedua yaitu membahas kontribusi terhadap literasi. Literasi kini lebih dari baca dan menulis. Ia mencakup beberapa dimensi, yaitu literasi sains, digital, finansial, dan literasi budaya keluargaan. Pembelajaran berbasis teks terbukti meningkatkan pemahaman genre, kesadaran metalinguistik, kualitas produksi teks, dan kosakata aktif mahasiswa. Lalu, literasi sastra melalui puisi, cerpen, dan novel mengembangkan empati, kecerdasan emosional, dan karakter yang sejalan dengan tujuan SDGs 4.7. Sementara itu, literasi kritis lewat teks eksposisi dan argumentasi memperkuat kemampuan berpikir logis dan reflektif. Pembahasan yang ketiga yaitu mengkaji relevansi dengan SDGs tujuan 4. Pembelajaran berbasis teks ternyata menyentuh 4 target SDGs secara langsung. Yang pertama, target 4.6 tentang literasi dan numerasi fungsional terpenuhi melalui pengalaman intensif membaca dan memproduksi berbagai genre teks. Yang kedua, target 4.7 tentang pendidikan kewarganegaraan global yang terwujud ketika siswa menganalisis teks bermuatan isu lingkungan, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya. Yang ketiga, target 4.5 tentang kesetaraan akses dijamin melalui scaffolding yang memastikan siswa dari berbagai latar belakang tetap dapat mencapai standar kompetensi yang sama. Dan target 4.C tentang kualitas guru, karena guru yang memahami pendekatan berbasis teks yang mampu merancang pembelajaran yang jauh lebih kaya dan bermakna. Pembahasan keempat yaitu membahas tantangan dan strategi implementasi. Terdapat 3 tantangan utama yang ditemukan, yaitu kompetensi pedagogis guru yang masih terbatas, minimnya sumber belajar otentik terutama di daerah terpencil, dan sistem penilaian konvensional yang belum mampu mengukur kompetensi komunikatif secara utuh. Untuk menjawab tantangan tersebut terdapat 5 strategi. Yang pertama yaitu pelatihan guru yang intensif dan terstruktur. Yang kedua, pembentukan komunitas belajar profesional atau yang dikenal dengan PLC. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital secara bijak. Yang keempat, kemitraan antara sekolah, LPTK, pemerintahan daerah, dan komunitas. Dan terakhir yaitu integrasi isu-isu SDGs secara eksplisit ke dalam kurikulum dan bahan ajar. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis teks memiliki potensi besar sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan SDGs tujuan 4. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mengembangkan kompetensi linguistik semata, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial budaya, dan karakter sebagai warga masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Terakhir, integrasi prinsip pembelajaran berbasis teks dengan semangat SDGs menciptakan sinergi yang produktif dalam transformasi pendidikan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Keberhasilan kompetensi ini tentu memerlukan komitmen kolektif dari seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pengambilan kebijakan, LPTK, kepala sekolah, hingga para guru dan komunitas. Yang terakhir, saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Yang pertama, bagi guru bahasa Indonesia, tingkatkan pemahaman terhadap siklus TLC dan berbagai genre teks, serta kembangkan penilaian otentik berbasis portofolio dan rubrik kompetensi komunikatif. Bagi LPTK dan perguruan tinggi, perkuat kurikulum calon guru dengan kajian mendalam tentang SPLL, pendekatan berbasis teks, dan integrasi isu SDGs dalam pembelajaran bahasa. Bagi pemangku kebijakan, sediakan program pelatihan guru berkelanjutan melalui PLC, anggaran pengembangan bahan ajar berkualitas, dan membangun sistem evaluasi yang berbasis kompetensi komunikatif. Dan bagi penelitian dan akademis, perluas penelitian empiris komparatif tentang efektivitas pembelajaran berbasis teks di berbagai konteks, sekolah, daerah, dan jenjang pendidikan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.